Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkat nikmat dan juga anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu tugas manusia sebagai khalifah. Baik, tentunya kita sudah tidak asing atau sering sekali kita mendengar mengenai istilah khalifah ini. Khalifah pada dasarnya merujuk kepada kepemimpinan. Dan sejatinya semua manusia adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri. Namun secara luas, secara lebih besar, secara cakupan yang lebih luas, manusia adalah pemimpin yang telah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Nah, nanti akan kita bahas, maksudnya apa sih manusia itu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian dasarnya apa? Lalu contoh-contohnya bagaimana? Serta dampak yang terjadi ketika manusia itu melaksanakan amanahnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini dengan baik, apa saja? Dan sebaliknya, ketika manusia tidak amanah dalam memegang perannya sebagai khalifah, maka dampaknya apa saja? Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, maka kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, yang pertama adalah pengertian khalifah. Mungkin tadi kita sudah sempat membahas sedikit ya mengenai pengertian khalifah secara bahasa. Khalifah adalah pemimpin, itu secara bahasa. Secara istilah, khalifah adalah pemimpin sekaligus wakil. Maksudnya adalah khalifah adalah pemimpin serta wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara ciptaannya. Allah telah menciptakan banyak sekali makhluk, tidak hanya manusia, ada jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Nah, dari sekian banyak makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena Allah telah memberikan manusia berupa akal dan juga nafsu. Dengan sebab itu jugalah, kemudian manusia diberikan peran serta tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ketika peran dan tanggung jawab itu telah diamanahkan kepada manusia, maka hendaknya manusia diharapkan dapat mengelola bumi yang telah diamanatkan oleh Allah ini, mengelola dengan sebaik-baiknya, agar memberikan dampak serta manfaat yang luas, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua adalah, khalifah merupakan amanah dari Tuhan. Artinya, peran sebagai khalifah merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tentunya peran ini bukanlah peran yang kecil, bukanlah peran yang sepele, namun peran yang harus diemban oleh manusia dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyinggung mengenai peran manusia sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Dari ayat ini, kemudian kita dapat mengambil pelajaran mengenai peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, atau khalifah fil ard. Yang pertama adalah memelihara alam. Maksudnya adalah menjaga dan melestarikan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan seperti lingkungan, hutan, dan sumber daya alam merupakan suatu tanggung jawab dan juga keharusan yang dilakukan oleh manusia. Sebab ketika manusia itu dapat mengelola dan juga melestarikan alam, maka manusia akan mendapatkan manfaat yang besar dari alam. Sebaliknya, ketika manusia tidak dapat melestarikan dan menjaga alam dengan baik, maka yang terjadi adalah kerusakan alam. Terlebih, dampak besarnya akan menimbulkan bencana alam. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian, baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam merupakan salah satu bentuk bagaimana manusia tidak bisa mengelola alam dengan baik. Boleh mengeksploitasi, boleh mengambil sesuatu dari alam, tetapi secukupnya, dan harus dipikirkan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia tersebut. Serta tidak lupa untuk memperbaiki alam. Berbagai macam kegiatan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Salah satunya adalah reboisasi atau menanam kembali di hutan-hutan yang telah gundul. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian alam yang dilakukan oleh manusia, dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menunjuk manusia dan memberikan peran besar kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang kedua adalah membangun peradaban, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semuanya. Tentunya hal ini didapatkan dari pengetahuan keagamaan yang baik. Untuk itulah menuntut ilmu bagi seorang khalifah merupakan suatu kewajiban. Bagaimana seseorang yang tidak berilmu dapat mengelola alam dengan baik, dapat membentuk peradaban yang baik, tentunya hal itu sangat susah sekali. Maka dari itu, kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu merupakan suatu keharusan untuk melengkapi dirinya sebagai seorang khalifah. Selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah. Yang pertama adalah mengabdi kepada Tuhan. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai hamba Allah. Menjadi khalifah bertujuan untuk mengabdi, dan ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah memakmurkan bumi. Mengelola dan memakmurkan bumi serta segenap isinya demi kesejahteraan umat manusia. Ketika seseorang dapat mengelola alam dengan baik serta bijak, maka hal itu dapat memberikan manfaat yang baik pula. Namun sebaliknya, dan hal ini sudah kita bahas berkali-kali, bagaimana hal yang dapat ditimbulkan ketika manusia tidak bijak dalam mengelola alam. Bagaimana contoh perilaku manusia sebagai seorang khalifah? Yang pertama, contohnya adalah peduli terhadap lingkungan. Menjaga kelestarian alam dengan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan merupakan salah satu contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lainnya adalah yang berkenaan dengan aspek sosial, yaitu membantu sesama, saling tolong-menolong, dan berbagi dengan sesama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan tentunya hal ini dapat diterapkan oleh para siswa tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, hal ini pun dapat diterapkan. Ada banyak sekali program-program yang telah diambil oleh sekolah sebagai salah satu bentuk melestarikan lingkungan. Contoh, pembiasaan menggunakan tumbler. Hal ini merupakan langkah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.
Nah, ini merupakan salah satu contoh yang dapat diterapkan oleh siswa di lingkungan sekolah yang kaitannya dengan peran serta tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Karena hal itu menunjukkan bahwasanya kita memiliki kepedulian terhadap alam dan kelestarian serta kemajuan alam di sekitar kita. Membantu sesama dapat diterapkan dengan berbagai macam cara, yaitu memberikan bantuan secara materi, memberikan bantuan secara tenaga, dan lain sebagainya. Hal itu akan memberikan dampak yang baik serta mempererat tali silaturahmi sesama manusia. Selanjutnya adalah apa landasan yang harus dimiliki oleh seorang muslim untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah takwa. Takwa berarti imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Tentunya takwa ini merupakan hal yang senantiasa diingatkan kepada kita. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat, khotib pasti menerangkan atau mempertegas pesan takwa ini kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan janganlah kamu mati selain daripada keadaan beriman. Nah, takwa ini menjadi modal besar bagi kita untuk mengemban amanah sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Karena dengan takwa inilah kita memiliki jalur, kita memiliki mindset, kita memiliki pandangan, kita memiliki rambu-rambu mana saja yang boleh kita laksanakan dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari. Yang kedua adalah amanah. Tentunya ini merupakan salah satu sikap yang harus kita miliki dalam rangka meneladani sikap-sikap terpuji dari utusan Allah. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta kejujuran tinggi. Orang yang amanah tentunya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan ini merupakan modal bagi seseorang untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Yang ketiga adalah ibadah. Karena sejatinya apa yang dilakukan sebagai seorang pemimpin, hal itu semata-mata sebagai bentuk atau refleksi diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga orang yang merasa senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa diawasi oleh Allah, maka ia akan takut untuk melaksanakan hal-hal tercela atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukannya. Baik, sekarang kita sudah memasuki di zaman modern. Tentunya ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi sebagai seorang khalifah. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme berarti pandangan yang menganggap bahwasanya memiliki banyak harta merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi kita, merupakan keharusan bagi kita. Memiliki banyak harta adalah hal yang sangat bagus, hal yang sangat membanggakan bagi kita. Hal ini kemudian akan menjadikan diri kita rakus, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah memiliki hal seperti ini, apabila sifat ini sudah tertanam begitu kuat di dalam diri kita, maka kita akan berusaha untuk menghalalkan berbagai macam cara guna mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Naudzubillah. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan. Hal ini masih ada kaitannya dengan sifat materialisme tadi. Ya, ketika manusia sudah memiliki sifat materialisme yang begitu kuat di dalam dirinya, maka dia akan menghalalkan berbagai macam cara, termasuk salah satunya adalah mengeksploitasi alam dengan berlebihan atau secara ugal-ugalan, sehingga dampaknya adalah kerusakan alam. Yang ketiga adalah individualisme, yaitu tidak mempedulikan nasib orang lain, yang dipikirkannya hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Dan
ketiga hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi manusia di zaman modern dalam mengemban peran serta tanggung jawabnya sebagai khalifah. Nah, ini ada 4 gambar. Coba kita diskusikan. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Apa hubungan keempat gambar ini dengan materi yang telah kita bahas hari ini? Coba silakan tulis di kolom komentar bagi yang bisa mendefinisikan dan menghubungkan 4 gambar ini dengan materi kita, tugas manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Baik, ditunggu ya komentarnya. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.